Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Midya Yuli Amreta. Di sini saya adalah dosen di Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Wonogiri. Pada pembelajaran video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah media pembelajaran di MI. Tentunya ada CPL dan CPMK-nya ya. Untuk CPL-nya adalah sebagai berikut. Baik, kemudian untuk CPMK-nya adalah sebagai berikut. Pada video kali ini, materi yang akan saya jelaskan yaitu merancang dan mengembangkan media pembelajaran di SDMI. Media pembelajaran khususnya di MI SD sangatlah bermanfaat dan sangat dibutuhkan karena dari media pembelajaran bisa mengongkritkan hal yang bersifat abstrak. Dengan demikian, guru harus kreatif dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran khususnya di SDMI. Baik, teman-teman mahasiswa, hakikat perancangan media pembelajaran adalah media merupakan salah satu faktor keberhasilan penentu pembelajaran. Melalui media pembelajaran, kelas menjadi aktif, proses pembelajaran menjadi menarik, menjadi menyenangkan atau joyful learning, misalnya melalui penggunaan warna, kemudian penggunaan bentuk-bentuk yang unik sehingga siswa itu tertarik dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya berikut adalah gambar mengenai kerucut pengalaman menggunakan konsep Edgar Dale. Melalui kerucut pengalaman ini kita bisa mengetahui penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran. Dari persen-persen yang kita baca ini, mulai dari tingkat atau daya yang diingat oleh siswa melalui dari baca. Ketika siswa membaca dengan membaca sendiri tanpa bantuan orang lain, maka yang diingat materinya yang masuk adalah sejumlah 10%. Kemudian ketika ditambah dengan mendengarkan, berarti membaca dan mendengarkan, maka tingkat materi yang dipahami oleh siswa meningkat menjadi 20%. Baik, kemudian jika kita lebih kreatif lagi menjadi seorang guru dan di dalam pembelajaran itu disiasati dan ditambah lagi melalui melihat video, kemudian ada demonstrasi, ada melihat diagram, maka pembelajaran yang masuk di siswa materinya meningkat lagi menjadi 30%. Kemudian melalui kerucut pengalaman ini kita juga mengetahui akan bertambah lagi menjadi 70% apabila siswa terlibat dalam diskusi. Terlibat dalam diskusi ini, siswa bisa diskusi dengan guru, kemudian bisa diskusi dengan teman sendiri, bisa diskusi dengan kelompok, dan sebagainya. Dan akan menjadi 70%, yaitu siswa dari hasil diskusi tadi bisa menyampaikan dan menyajikan hasil dari pembelajaran. Kemudian akan meningkat lagi menjadi 90% apabila di dalam pengalaman belajar ditambah dengan bisa bermain peran, kemudian bisa melakukan simulasi dan bisa melakukan hal-hal yang nyata. Dengan demikian, media pembelajaran ini sangat penting dan sangat bermanfaat dalam kelangsungan pembelajaran di kelas. Saya lanjutkan mengenai perancangan media pembelajaran. Sebelum kita merancang sebuah media pembelajaran, guru harus mengetahui teknik pemilihan suatu media pembelajaran. Mengapa demikian? Ada 4 alasan
yang menjadi pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah demonstrasi, yang kedua adalah familiarity, yang ketiga adalah clarity, dan yang keempat adalah active learning. Yang pertama kita bahas yaitu demonstration. Media pembelajaran digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan atau memperagakan sebuah konsep, objek, atau kegunaan cara mengoperasikan hal-hal yang bersifat untuk langkah-langkah. Nah, seperti contohnya yaitu misalkan bisa mengoperasikan TV, caranya seperti apa. Contoh selanjutnya yaitu bagaimana mengoperasikan sebuah mikroskop. Jadi kita akan tahu ya pengalaman siswa bagaimana mana yang termasuk lensa okuler, mana yang termasuk lensa objektif, dan bagaimana mengoperasikannya. Kemudian contoh yang lainnya adalah perubahan bentuk zat. Dalam hal ini misalkan ini kita menggunakan panci, kemudian dikasih pemanas, ini juga termasuk cara langkah-langkah ya. Ini berarti ada perubahan zat menjadi awalnya adalah zat cair, kemudian dipanaskan berbentuk zat gas menjadi gas, yaitu menguap. Kemudian alasan yang kedua adalah familiarity. Sebagai seorang guru memiliki alasan mengapa ia menggunakan media, yaitu karena sudah familiar ya, atau sudah terbiasa. Contohnya yaitu ketika guru menggunakan sebuah media tradisional, misalkan dalam hal ini adalah dakon ya, ini bisa digunakan media pembelajaran misalkan dalam hal penjumlahan atau pengurangan dan sebagainya. Ini juga termasuk familiar. Kemudian contoh yang lainnya yaitu ketika guru sudah terbiasa menggunakan LCD atau bagaimana, jadi bisa digunakan. Baik, yang ketiga adalah clarity. Media pembelajaran bertujuan untuk memperjelas ya teman-teman, atau mengklarifikasi, clarity, memperjelas dari benda yang abstrak menjadi konkret. Contohnya dari clarity ini adalah menjelaskan simulasi gunung meletus. Tentunya kita tidak akan tidak akan membelajarkan siswa ketika gunung meletus prosesnya bagaimana ya. Kita akan mendekati, kayaknya kemarin ada gunung Merapi meletus ya, kita kan nggak mungkin mengajak siswa ke sana. Jadi kita ada proses yang namanya clarity ya. Jadi bisa memperjelas dari keadaan gunung meletus itu melalui sebuah simulasi media pembelajaran seperti berikut ini. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu active learning. Media pembelajaran berfungsi membantu guru dan siswa berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Dengan adanya media pembelajaran, guru dan siswa bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi, dan bisa berdiskusi antar teman juga, tentunya dengan harapan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Contohnya bisa melaksanakan tanya jawab, kemudian siswa senang, akhirnya menjadi joyful learning ya, atau pembelajaran yang menyenangkan, akhirnya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Next, kriteria khusus dalam pengembangan media pembelajaran. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah akses, yang kedua adalah cost, yang ketiga adalah availability, yang keempat adalah interactivity, dan yang kelima adalah novelty. Baik, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah akses. Akses di sini kita memberi contoh ya, yaitu misalkan masalah internet. Ketika kita mau menggunakan sebuah media yang menyangkut dengan hubungan internet, maka kita harus bisa mempunyai akses, membutuhkan kabel, kemudian membutuhkan saluran dan sebagainya. Akses di sini juga menyangkut mengenai antara siswa dan guru. Misalkan dalam hal penggunaan media. Jadi yang bisa menggunakan itu tidak hanya guru atau kepala sekolah, tetapi semua siswa bisa menggunakan dan mencobanya dengan baik. Yang kedua adalah cost. Ketika kita ingin membuat media pembelajaran, kita juga harus mempertimbangkan biaya ya teman-teman, khususnya apakah ini mahal, apakah ini murah, apakah ini mahal tapi tidak berguna, apakah ini murah tapi tidak berguna, apakah ini murah tapi sangat berguna. Itu juga kita harus mempertimbangkan. Jadi media yang efektif itu tidak perlu media yang mahal. Jika guru kreatif atau kalian sebagai calon seorang guru itu kreatif, kalian bisa memanfaatkan keadaan lingkungan ini atau bahan-bahan lingkungan ini menjadi sebuah media pembelajaran yang interaktif di pembelajaran di kelas.
maka kita bisa memanfaatkan objek-objek di sekitar kita. Dengan demikian, media yang efektif belum tentu media yang mahal. Selanjutnya, yang ketiga adalah availability, yaitu ketersediaan bisa sarana dan prasarana dari media tersebut. Misalkan ketika kita mau membelajarkan materi mengenai ekosistem, misalkan. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, ini termasuk ilmu pengetahuan ya. Jadi kita mau membelajarkan di lingkungan sawah misalkan. Kita juga harus tahu bahwa di sekitar kita ini ada sawah enggak yang harus kita kunjungi. Kalau kita tidak ada sawah di sekitar kita, ya kita tidak bisa memilih sawah sebagai tempat untuk medianya. Mungkin kita bisa membuat media yang lainnya seperti itu. Jadi availability ini juga sangat dipertimbangkan karena ini termasuk sarana dan prasarana yang harus dipilih dan yang harus digunakan, yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan siswa dan guru yang ada di sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah interactivity, yaitu pembelajaran di kelas itu bisa menjadi aktif apabila ada interaksi yang baik antara guru dan siswa. Salah satu bentuk interaktif itu yaitu dalam penggunaan media pembelajaran. Misalkan pembelajaran dengan menggunakan media puzzle. Dari media puzzle itu yang bisa menggunakan adalah siswa, tidak hanya gurunya saja, tapi siswa juga bisa, kemudian siswa dengan temannya, kemudian ada diskusi sehingga kelas itu menjadi hidup, suasana menjadi menyenangkan dengan adanya media puzzle tersebut. Dengan seperti itu interaktif bisa terbangun dengan baik. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa jadikan media itu sebagai alat bantu siswa dalam beraktivitas di kelas. Selanjutnya yang kelima adalah novelty atau keterbaharuan. Dalam penggunaan media pembelajaran tentunya kalian sebagai mahasiswa, yaitu sebagai calon seorang guru juga harus memperhatikan novelty atau kebaharuan ketika membuat media pembelajaran. Ketika sudah mendapatkan contoh misalkan, kita bisa melihatnya, kemudian kita juga harus memperbaikinya sehingga novelty itu ada. Kemudian dengan tujuan memperbaiki media tersebut, hal-hal yang perlu diperbaiki atau direvisi bisa dilakukan sehingga tujuan pembelajaran bisa terbangun dengan baik. Demikianlah penjelasan pada video kali ini mengenai materi merancang dan mengembangkan media pembelajaran di SDMI. Tentunya bisa kita simpulkan bahwa media pembelajaran ini sangat berguna dan sangat bisa dimanfaatkan khususnya di jenjang SDMI. Ketika kita membuat media pembelajaran atau mengembangkan media pembelajaran, tentunya memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah cost. Jadi kita harus memperhatikan apakah ini mahal, apakah enggak. Kita juga bisa membuat media tentunya yang murah tetapi bisa bermanfaat dan bisa digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik teman-teman mahasiswa, di sini saya juga mempunyai contoh hasil pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat ini yaitu media pembelajaran matematika yang membelajarkan materi penjumlahan bilangan bulat. Sebentar ya, saya ambil dulu. Baik teman-teman mahasiswa, berikut adalah contoh hasil pengembangan media pembelajaran pada pembelajaran matematika materi penjumlahan bilangan bulat. Dan kita tahu ya bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Baik, sebelum saya menjelaskan konsep penggunaan media pembelajaran ini, saya akan menjelaskan bahan-bahan dari pengembangannya. Tentunya sudah kita pelajari tadi bahwa dalam pengembangan media itu bahan-bahannya tidak harus mahal ya teman-teman. Tentunya harus bisa membuat kelas itu menjadi aktif, bisa membuat kelas itu menjadi joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Dari yang pertama ini adalah frame-nya dulu, ininya berbentuk kotak ini memang saya tidak beli. Jadi ini saya dapatkan dari samping rumah saya, jadi hasil sisa pertukangan ya. Jadi ini
memang ini saya mencarinya itu yang mencekung, jadi bisa melindungi yang di dalamnya ini, jadi bisa melindungi media yang ada di dalamnya ini. Jadi dia berbentuk cekung seperti ini. Kemudian bahan selanjutnya yaitu adalah kain flanel. Kain flanel di sini memang juga hasil sisa ya teman-teman yang tulisan ini. Tapi kain flanel yang dalam ini yang berukuran 1 meter kali 1 meter ini saya membelinya. Tentunya membelinya tidak mahal ya, kain flanel tahu sendiri. Kemudian ada lagi yang hasil sisa ya teman-teman. Ini adalah potongan-potongan pendek dari hasil sisa pertukangan juga. Ini adalah yang bentuk L itu yang biasa dipakai dalam membuat apa ya, membuat jendela atau apa. Ini jadi sisanya, karena yang digunakan itu adalah yang panjang-panjang. Jadi ini yang kecil-kecil saya taruh di sini. Nah, nanti kita fungsinya untuk apa nanti. Kemudian apalagi ya, kemudian ini talinya ini juga hasil yang udah nggak dipakai, yaitu hasil sisa dulu waktu kecil ketika melakukan pramuka. Jadi ada sisanya ini, dan saya lapisi lagi sampingnya ini dengan menggunakan lakban yang warnanya hitam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep penggunaan media pembelajaran penjumlahan bilangan bulat. Baik, dari media ini kita harus tahu tata cara atau konsepnya dulu. Karena di sini ada warna kotak persegi panjang ini, aturannya adalah warna merah ini mewakili positif, kemudian warna biru ini mewakili negatif. Dan ada lagi peraturannya bahwa ketika merah sama biru ini dijejerkan atau disampingkan gini mewakili 0, artinya adalah 0. Berikut konsepnya. Ini adalah Lego yang berwarna merah, berarti ini nilainya adalah positif. Kalau saya bawa 1 berarti ini adalah negatif. Kalau saya bawa 1 ini berarti nilainya adalah positif 1. Kalau saya bawa 2 berarti ini nilainya positif 2. Kalau saya bawa 4 seperti ini maka nilainya adalah positif 4. Sudah dipahami ya teman-teman. Kemudian saya mempunyai warna biru. Di sini bahwa biru mewakili negatif. Saya mempunyai 1 Lego berarti nilainya adalah negatif 1. Kalau saya mempunyai 4 Lego maka ini bernilai negatif 4. Sudah dipahami ya semuanya. Contoh soalnya adalah positif 3 ditambah negatif 6 ya. Positif 3 berarti kita harus mengambil Lego yang berwarna merah berjumlah 3 ya. Positif 3, 1, 2, 3 ditambah negatif 6. Karena negatif kita mengambil warnanya yang biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik teman-teman, setelah kita pasangkan seperti ini, merah berarti positif, biru berarti negatif. Setelah seperti ini kita pasangkan ya teman-teman. Ini kita pasangkan seperti ini, taruh sini. Kemudian ini kita pasangkan. Nah, dengan demikian kita kembali ke konsep awal ya, bahwa merah dan biru jika dijejerkan ini adalah mewakili 0. Dengan demikian ada yang berjejer ini, yaitu ada 3 tingkat yang berjejer, kita ambil ya. Nah, kembali ke soal tadi, yaitu positif 3 ditambah negatif 6. Dengan demikian, kalau ini artinya 0, positif 3 ditambah negatif 6, hasilnya adalah sisanya atau yang nggak punya pasangan. Ternyata sisanya adalah biru ini berjumlah 3. Dengan demikian hasilnya adalah negatif 3. Terima kasih.